Mongol Stress, dikenal sebagai salah satu stand-up komedian terlaris dan terpopuler se-Indonesia. Mongol yang bernama asli Roni Immanuel ini sudah bertahan lebih dari 1 dekade sebagai komika papan atas berkat komedi-komedi satirnya yang membumi dan khas Indonesia. Seleb yang lahir di Manado pada 27 September 1978 ini banyak melucu tentang dirinya sendiri, sekitaran dirinya dan sering juga tentang hubungannya dengan anak atau mamaknya. Nggak boleh lihat jepitan rambut, warna-warni, bando ada bulu-bulu ayam, sepatu ada gambar stroberi, semuanya pasti nunjuk. Dari situ saya belajar perempuan itu. Yang paling menakutkan bukan mulutnya tetapi telunjuknya. Bagaimana jalan hidup seorang Mongol Stress? Tak banyak yang tahu, Mongol memiliki perjalanan hidup kelam di masa lalunya. Roni Immanuel lahir di tahun 1978 dari seorang ibu yang dipasung karena dianggap melanggar adat. Ia menjalani masa kecil seperti ini selama 3 tahun lebih hingga ibunya meninggal di tahun 1981. Kemudian ia hidup bersama Oma, orang yang dianggap sebagai mamanya hingga dewasa. Di saat usia sekitar 14-15 tahun ia terjerat masuk ke dalam suatu sekte gereja setan Children of God. Hal ini bisa terjadi karena ibunya dahulu termasuk yang dituakan di sekte ini. Namun ia akhirnya tersadar dan keluar dari sekte ini. Di tahun 1998, ia dijanjikan oleh seseorang akan disekolahkan untuk menjadi pendeta di Jakarta. Dengan modal ala kadarnya sebesar Rp100.000, Mongol memberanikan diri berangkat ke Jakarta. Namun apa mau dikata, ia tertipu karena janji ini tak pernah terrealisasi. Tak ada pekerjaan, tak ada penghasilan namun untuk pulang kampung pun malu. Akhirnya ia bekerja serabutan termasuk menjadi pegawai warung pecel lele, pegawai percetakan hingga berjualan koran dengan penghasilan tak sampai 1 juta per bulan. Ia juga pernah menjalani hidup sebagai gelandangan yang tidur di emperan gedung Sarinah Tamrin. Hidup sangat sulit ini dijalaninya dalam beberapa waktu. Hidupnya mulai sedikit berubah setelah ia menyelesaikan sekolah milik Gereja Bethel Indonesia. Mulai tahun 2002 ia mengisi khotbah-khotbah di gereja-gereja. Dengan seringnya berkhotbah, kepercayaan diri di panggung terbangun dan makin terasa, di mana ia disenangi karena membawakan materi-materi yang segar dan lucu. Di tahun 2006, ia berkesempatan menangani manajemen artis Girly Idol yang baru saja naik daun dari perhelatan Indonesian Idol. Namun ini berlangsung tak berapa lama karena sesuatu hal ia dipecat dari pekerjaan ini. Proses jatuh bangun ia alami lagi, karena di tahun 2009 terjebak dan terkena kasus perjudian, di mana ia sempat mendekam di penjara Cipinang selama 4 bulan. Karir stand-up komediannya ditemukan secara tak sengaja saat nongkrong di sebuah kafe di kawasan Kemang di tahun 2011. Tak sengaja ia didaftarkan untuk open mic di kafe tersebut dan ternyata disukai. Ini yang selanjutnya membuka jalannya mengikuti stand-up comedy show di Metro TV di tahun 2011 itu juga. Program TV ini menjadi langkah awal kesuksesannya sebagai stand-up komedian. Tanggal 29 September 2011 adalah hari di mana ia muncul pertama kalinya di stand-up comedy show Metro TV. Karirnya terus berkembang hingga menjadi komedian terpopuler, tersukses, termahal dan terkaya di Indonesia. Ganteng gak gue? Ya. Udah gue doain yang bilang ganteng masuk surga. Baru lu yang ngaku gue ganteng. Tapi gue yakin lu hilaf kalau lu percaya. Sejak sukses sebagai stand-up komedian,
Berbagai tawaran pun mengalir dan tak cuma di dunia stand-up komedi. Di tahun 2013 ia memulai karir baru lainnya sebagai bintang layar lebar di film Mursala. Karir suksesnya pun makin berkembang di jalur karir barunya ini, dan hingga kini sudah lebih dari 50 film layar lebar yang ikut dibintanginya. Di tahun yang sama, ia juga mulai menjalani karir lainnya lagi sebagai artis sinetron, Naik Enak Turun Ogah, di salah satu TV nasional. Karir sebagai artis sinetron dijalaninya untuk beberapa judul sinetron. Karir sebagai host program TV pun ikut dijalaninya sejak 2015 untuk beberapa program TV seperti Komika Vaganza, Ngeghosting, Talkpot dan Yang Tak Terlihat. Wahai Pariban cantik, belahan jiwamu sudah hadir. Bersiaplah untuk bersolek. Pariban siapa? Pariban kaulah. Tadi si rumah telepon aku. Dia sudah datang, Li. Gak ada itu, Han. Itu perasaanku waktu kecil dulu. Sekarang udah gak ada lagi lah Pariban-Pariban. Aku nggak boleh begitu. Jangan boleh berubah, tapi tapanuli ada tetap ladak. Dengan karirnya yang sukses, Mongol Stress telah mengumpulkan sedemikian banyak pundi-pundi kekayaan. Dari mana sajakah sumber-sumber kekayaannya? Dimulai dengan tarif 5 juta per sekali manggung, Mongol saat ini masuk sebagai komika papan atas dengan tarif di kisaran antara 50 sampai 70 juta per sekali manggung, dengan durasi standar sekitar 15 menit. Rekornya adalah dibayar 200 juta untuk sekali manggung dengan durasi 20 menit. Salah satu keunikannya adalah ia menjadi satu-satunya komedian yang berani manggung di acara kematian, untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kompensasi yang diterimanya pun tak tanggung-tanggung, 40 juta per sekali menghibur. Mongol sudah ikut membintangi hampir 50 film layar lebar dengan berbagai peran. Dimulai sejak tahun 2013 di film Mursala. Saat membintangi Mursala, ia memperoleh pemasukan 43 juta. Saat ini tarifnya diperkirakan tak kurang dari 150 juta. Tak hanya di film layar lebar, Mongol juga sudah banyak membintangi sinetron yang tayang di berbagai TV nasional. Laris manis sebagai komika, ia juga mengembangkan karirnya sebagai host program TV di mana ia tampil di beberapa program seperti Komika Vaganza dan Yang Tak Terlihat. Menurutnya kontrak dalam sebuah acara tetap di TV nasional, ia memperoleh kontrak bayaran hampir mencapai 300 juta per bulan. Bahkan pernah mencapai 600 juta per bulan. Sejak mulai menanjak di 2013, Mongol juga langsung menjalankan bisnis penyewaan mobil di Manado di mana ia memiliki 37 mobil, mulai dari Avanza hingga Alphard dan Mercy. Ia juga langsung memborong 7 apartemen di Jakarta untuk disewakan, dan bisa jadi terus bertambah seiring makin sukses dirinya. Aliran ke pundi-pundi kekayaannya pun mengalir cukup deras lewat brand endorsement beberapa brand. Dengan popularitasnya, ia pun memanfaatkan platform sosial medianya sebagai pos aliran kekayaan baginya. Kesuksesan Mongol Stress sangat luar biasa mengingat sejarah perjalanan hidupnya yang kelam dan karirnya yang dibangun mulai dari nol. Perjalanan hidupnya yang penuh jatuh bangun tak membuatnya menyerah akan kenyataan hidup. Ia terus bertahan dan akhirnya memperoleh buah manis perjuangannya. Sungguh suatu kisah hidup yang sangat inspiratif dan dapat memberikan motivasi bagi kita bahwa hidup layak diperjuangkan dan setiap orang berhak untuk sukses.